Halo anak-anak, selamat datang di kelas 12. Pembelajaran hari ini yaitu hak dan kewajiban warga negara. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara, menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila, menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran hari ini dilaksanakan agar siswa dapat mengidentifikasi hakikat hak dan kewajiban warga negara, siswa dapat menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila, siswa dapat menganalisa substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Baik, kita masuk ke inti pembelajaran ya. Amatilah kedua gambar di bawah ini. Setelah mengamati kedua gambar sebelumnya, berikanlah pendapat kalian mengenai gambar tersebut. Menurut kalian, apa saja hak dan kewajiban sebagai pelajar di sekolah? Pengertian hak warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah sebagai hal-hal yang harus dipatuhi dan dilakukan oleh seluruh warga negara secara bertanggung jawab, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan hal yang saling berkaitan. Seseorang yang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja yang mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaannya yang menjadi kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Meski menjadi hak, tapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Contoh hak warga negara, yaitu ada bebas memeluk agama. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, ada hak memperoleh pendidikan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, ada hak untuk memperoleh pekerjaan. Pada pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada hak memilih atau disebut juga dengan hak suara, yaitu hak penduduk untuk memilih. Dalam masyarakat yang demokratik, penduduk yang usianya di atas batas boleh memilih dalam pemilihan umum. Adapun beberapa contoh kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu membayar pajak. Yang kedua, membersihkan lingkungan. Yang ketiga, bela negara. Dan yang keempat, pertahanan negara. Dan masih banyak lagi contoh kewajiban warga negara. Selanjutnya, yaitu masuk ke dalam indikator pencapaian yang kedua, yaitu tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kewajibannya yaitu mengembangkan toleransi antar umat beragama
menuju terwujudnya kehidupan yang serasi. Lanjut ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak yang sama mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kewajibannya yaitu mengakui persamaan derajat, memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi pada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah. Kewajibannya yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kewajibannya yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kewajibannya yaitu mengembangkan sikap gotong royong, bekerja keras, kekeluargaan dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, masuk ke tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu mengenai substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Sila Pancasila. Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Apabila Anda telaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Anda akan menemukan ketentuan mengenai negara dan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat diidentifikasi mulai dari pasal 26 sampai pasal 34. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila yaitu A. Hak atas kewarganegaraan. Terdapat pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Kesamaan kedudukan dan hukum dalam pemerintah. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara. Pasal 27 ayat 1 merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan sama dalam hukum dan pemerintahan. C. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. D. Hak dan kewajiban bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. E. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pada pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara,
yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan untuk berpendapat. Kewajibannya yaitu warga negara wajib mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. F. Kemerdekaan memeluk agama. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. G. Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. H. Hak mendapat pendidikan. Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 31 ayat 2 ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. I. Kebudayaan Nasional Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian, dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Nah, itu tadi adalah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kelompok ya. Tugasnya yaitu siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya, membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini terkait dengan materi hak dan kewajiban warga negara, dibuat dalam bentuk laporan ya. Kemudian secara acak, 2-3 orang diminta untuk mempresentasikan hasil laporan kesimpulan kelompoknya. Oh iya, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anakku semua untuk pembelajaran minggu depan, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jangan lupa anak-anak pelajari dahulu di rumah ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mendengarkan pembelajaran hari ini dengan baik sampai selesai.